ada kemungkinan Ahok ini akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Tapi prosesnya masih panjang. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datang dari Ahok Basuki Cahayapurnama yang rumornya akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI pada 2024 mendatang. Saya mendapat kabar ini pertama kali waktu buka Twitter, kemudian dapat link berita ini. Info ini dihembuskan pertama kali oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, yang juga sekaligus sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan Ahok ini akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Tapi prosesnya masih panjang. Di tahun 2022 ini Anies akan lengser, kemudian masih akan digantikan oleh PLT yang kata Mendagri, Bapak Tito Karnavian, akan ditunjuk penggantinya, sementara PLT-nya adalah ASN Eselon 1. Kemudian pada tahun 2024 nanti baru ada pemilihan. Di 2024 ada kampanye, kemudian ada pemilihan. Nah, dari kabar yang saya dapat dari Gembong Warsono ini mengusulkan Ahok akan dicalonkan menjadi Gubernur DKI. Tapi apapun itu, nanti keputusannya siapa yang akan maju, tetap keputusannya ada di Ketua Umum, yaitu Megawati Soekarno Putri. Karena kader PDIP yang berkualitas, yang pantas untuk maju ke DKI 1 bukan hanya Ahok, masih banyak. Ada Gibran yang sekarang menjabat Wali Kota Solo. Ada Tri Risma Harini yang menjabat sebagai Menteri Sosial. Nah, ini masih usulan, sekedar usulan. Keputusannya nanti tetap akan diputuskan oleh Ketua Umum, yaitu Megawati Soekarno Putri. Tapi yang lucu, dengan adanya hembusan kabar ini, Kadrun kepanasan. Ini baru rumor, baru hembusan kabar, tapi si Kadrun sudah kepanasan. Memang ya, PDIP ini kadang pinter gitu loh, bikin Kadrun kepanasan dan kelonjotan. Nah, dari info yang saya dapat juga, yang kepanasan ini adalah anggota dari PA 212, Damai Hari Lubis, yang juga seorang pengacara, kuasa hukum. Nah, dia bilang bahwa Ahok ini ancaman serius bagi keberadaan mereka. Jadi, dia mengusulkan kepada partai-partai Islam atau yang berbasis Islam atau ormas-ormas Islam untuk mengusung calon atau lawan tandingan yang kira-kira mampu untuk mengalahkan Ahok. Pertanyaannya, siapa yang mampu mengalahkan Ahok? Anies lagi. Katanya Anies mau dicalonin presiden. Siapa sekarang calon yang katakanlah bisa mewakili suara mereka? Kalau Ahok sudah terbukti meskipun menjabat sebagai gubernur cuma 3 tahun, dari 2014 saat Pak Jokowi jadi presiden sampai dengan tahun 2017 yang akhirnya digulingkan dengan cara yang kotor, dia sudah bisa membangun simpang susun semanggi tanpa dana APBD. Luar biasa kan? Sedangkan Anies saat ini sudah 5 tahun menjabat dan Oktober nanti masa jabatan selesai, apa yang dihasilkan? Masih banyak PR yang belum dikerjakan, terutama janji kampanyenya pada 2017 lalu. Nah, tapi alasannya dari si Damai Hari Lubis ini menolak Ahok untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta adalah karena Ahok ini sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, kurang sopan. Padahal menurut saya itu dilakukan adalah untuk membenahi sistem di DKI yang kacau balau. Dia ini adalah orang yang paling pertama menjaga uang rakyat. Dia nggak mau uang rakyat, APBD DKI dibuat bancaan oleh
berbagai macam pihak, termasuk DPRD, termasuk jajarannya. Bahkan sekarang di Pertamina pun, dia sebagai komisaris, dia juga membuat kebijakan untuk menghentikan fasilitas kartu kredit kepada pegawai Pertamina yang nilainya juga fantastis. Memang Ahok ini terkenal orangnya lurus. Kemudian dengan caranya dia, mungkin yang terkadang keluar kata-kata mulutnya yang cenderung kotor, tapi ini dilakukan demi untuk menjaga uang rakyat. Lalu satu lagi, Damai Hari Lubis mengatakan bahwa Ahok ini banyak terlibat kasus korupsi. Salah satunya adalah pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Nah, buat pemirsa yang belum tahu, saya ceritain sedikit ya. Jadi pembelian lahan Sumber Waras ini itu dilakukan oleh Pemprov DKI pada tahun 2014 lalu. Jadi Pemprov DKI melalui APBD Perubahan tahun 2014 membeli lahan milik Yayasan Sumber Waras sebesar 800 miliar rupiah. Lalu BPK menemukan ada selisih yang tidak seharusnya dibayar oleh Pemprov DKI sebesar 191 miliar. Kalau istilahnya Anies sekarang itu kelebihan bayar gitu ya. Sekitar 190 miliar. Nah, berdasarkan temuan BPK ini, akhirnya anggota DPRD DKI sekitar 6 orang ini melaporkan ke KPK. Berdasarkan hasil temuan BPK ini, bahkan dari PNPK, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi, juga melaporkan hal yang sama. Ahok dilaporkan ke KPK untuk ditindaklanjuti ada indikasi korupsi di sana. Ini tahun 2014. Di tahun 2015, karena belum ada kelanjutan, PNPK maju lagi ke KPK. Ini kok belum ada kelanjutannya, bagaimana? Akhirnya pada waktu itu, Wakil Ketua KPK yang kalau nggak salah dipimpin oleh Basaria Panjaitan mengatakan bahwa belum ada ditemukan unsur korupsi, tindak pidana korupsi. Belum ada unsur ditemukan unsur ini merugikan rakyat. Karena apa? Karena laporan BPK ini belum cukup jadi bukti. Di tahun 2016 pun masih tetap sama. Belum ada indikasi korupsi di sana. Meskipun ada temuan BPK, KPK menilai ini adalah kesalahan administrasi. Sama seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas di DKI yang kelebihan bayar seperti sekarang ini. Mereka beralasan kesalahan administrasi dan lain sebagainya. Kenapa kalian nggak menyasar ke sana? Sama, Ahok pun juga demikian. Kasus Sumber Waras ini disinyalir ini adalah kesalahan administrasi. Nah, dari berbekal itulah sampai detik ini akhirnya KPK juga belum bisa menemukan bukti bahwa ini terindikasi korupsi atau merugikan rakyat atau ada niatan jahat dalam kasus ini, meskipun ditemukan selisih oleh BPK. Tidak ada bukti sampai detik ini. Tapi itu terus yang digoreng oleh kadrun. Mereka menganggap bahwa Ahok ini adalah sosok yang terlibat kasus korupsi. Seperti juga ada lahan BMW yang sekarang sudah jadi JIS, ini juga dipermasalahkan. Kemudian juga dana CSR dipermasalahkan. Jadi mereka memang menyasar kepingin untuk menjegal Ahok agar tidak menjadi pemimpin. Mereka lebih senang kalau pemimpin mereka dari golongan mereka. Apa? Dengan dalih pemimpinnya harus seiman. Karena mereka menganggap bahwa yang jadi pemimpin adalah harus orang Islam tanpa melihat kredibilitasnya. Tapi lihat sekarang buktinya DKI, dipimpin oleh gubernur seiman, Anies Baswedan. Lihat kenyataannya sekarang, apa yang terjadi di DKI. Banjir masih tetap, rumah DP 0, 0. OKOC, naturalisasi sungai, penggusuran, udara bersih, air bersih, semua masih jadi PR besar selama 5 tahun kepemimpinan Anies. Tapi kadrun nggak peduli itu. Ya karena memang otaknya separuh ya. Yang penting seiman. Yang penting seiman. Nggak peduli
Entah dia bisa kerja, entah dia cuma bisa tata kata, cuma mau dibohongin, yang penting seiman. Padahal, kalau kita lihat rekam jejak Ahok, mulai dari Bangka Belitung dulu, dia memang terkenal orang yang lurus. Dia benar-benar menjaga uang rakyat agar tidak merugikan negara. Bahkan itu masih diterapkan dia sampai sekarang saat menjadi komisaris di Pertamina. Jadi, kalau Ahok memimpin, kemungkinan yang kepanasan, yang kelonjotan bukan hanya kadrun, tapi para mafia anggaran yang saat ini, yang selama ini selalu memainkan anggaran mendapatkan cuan di sana, mereka juga pasti merasa kepanasan, merasa gerah. Akhirnya, bagaimana cara menggulingkan Ahok? Ya dengan membawa isu SARA ini. Mereka memprovokasi kaum kadrun agar Ahok tidak menjadi pemimpin. Dengan alasan Ahok ini adalah etnis Tionghoa, kemudian juga non-Muslim, jadi isu SARA ini akan terus dimainkan. Lalu apakah kita akan diam melihat isu SARA ini dimainkan di 2024 nanti? Saya rasa kita tidak boleh diam, kita harus melawan itu semua. Saya terutama dari Siwo TV dan Siwo.com akan terus menggelorakan ini, melawan kaum intoleran untuk memainkan isu SARA. Kita lihat sama-sama nanti di 2024. Kita minum kopinya sama-sama. Terima kasih sudah menyimak siaran saya itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Papa Dimas. Salam damai untuk Indonesia.